Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integral, khususnya yaitu integral yang diselesaikan dengan metode substitusi. Di sini ada 9 soal, kita langsung saja. Untuk 3 soal pertama yaitu ada integral 2x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 6 dx. Kita jawab. Nah, pertama-tama kita lihat, karena di sini namanya integral substitusi, maka pertama kita harus misalkan dulu, ini yang di dalam kurung ini, yaitu x pangkat 3 min 5, dimisalkan sebagai u. Jadi misalnya u sama dengan x pangkat 3 min 5, lalu u ini kita turunkan menjadi du, dan x pangkat 3 min 5 menjadi x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 2. Nah, min 5-nya kan kalau kita turunkan jadi 0. Jadi udah aja kita anggap hilang. Nah, di belakangnya ada dx-nya. Ini menandakan setelah diturunkan terhadap x. Selanjutnya yang 2x kuadrat ini kita bagikan ke du menjadi du per 2x kuadrat sama dengan dx. Setelah ini kita substitusikan atau masukkan u atau kita ganti yang x kuadrat min 5-nya dengan u yang di soal itu, serta ini dx-nya diganti dengan du per 2x kuadrat. Sini saya tulis lagi, ini integral 2x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 min 5 pangkat 6 dx. Sehingga ini menjadi sama dengan integral 2x kuadratnya ditulis lagi, ini yang x pangkat 3 min 5-nya diganti dengan u, karena ini pangkat 6 jadi u pangkat 6, dx-nya kita ganti dengan du per 2x kuadrat. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada 2x kuadrat, yang di bawahnya juga ada 2x kuadrat. Kalau ini kita pindahkan pembaginya menjadi ke 2x kuadrat menjadi seperti ini. Ini jadi u pangkat 6 du. Ini tentunya 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat itu jadi 1 ya. Sehingga ini tinggal integral u pangkat 6 kali du ya. Nah, u pangkat 6 kita integralkan terhadap u menjadi 1 per 7 u pangkat 7 ya, ditambah c. Terakhir, kita ganti lagi u-nya, jadi 1 per 7, u-nya kita ganti dengan x pangkat 3 ya, dikurangi 5 pangkat 7 ditambah c. Nah, ini jawaban dari nomor 1. Nah, sebetulnya ini bisa dengan cara yang cepat. Kita tidak usah memisalkan u. Jadi misalnya di sini saya langsung sama dengan di sini aja ya. Nah, kita harus tahu dulu mana yang harus diturunkan gitu ya. Kita lihat di sini yang di dalam kurung itu x pangkat 3 min 5. Coba kita lihat, ini x pangkat 3, yang di luarnya ada juga yang dengan 2x pangkat 2 ya. Nah, berarti yang akan dimisalkan sebagai u-nya kayak tadi berarti yang x pangkatnya lebih tinggi 1 dari yang dari luarnya. Jadi x pangkat 3 min 5-nya akan sebagai u-nya ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ini 2x pangkat 2,
Lalu ini X pangkat 3 min 5 pangkat 6. Nah, di sini D, X-nya ganti dengan yang, kalau tadi yang jadi pemisalannya ya, sebagai U-nya itu X pangkat 3 min 5. Ini X-nya menjadi X pangkat 3 min 5. Nah, X pangkat 3 min 5 ini diturunkan menjadi D dalam kurung X pangkat 3 min 5. Nah, X pangkat 3 min 5-nya diturunkan. Ya, turunannya kan menjadi 2X kuadrat kan ya. Nah, si 2X kuadrat ini kita langsung bagikan ke yang 2X kuadratnya. Jadi, integral 2X kuadrat per 2X kuadrat. Di sini X pangkat 3 min 5 pangkat 6. Di sini D dalam kurung X pangkat 3 min 5. Nah, dari sini ini kan habis ya, tinggal integral. Ini habis, tinggal integral dalam kurung X pangkat 3 min 5 pangkat 6. D X pangkat 3 min 5. Nah, ini tinggal kita integralkan saja. Karena ini udah sama, X pangkat 3 min 5, D dalam kurung X pangkat 3 min 5. Kita integralkan langsung, ini menjadi X pangkat 3 min 5. Ini pangkatnya tambah 1 jadi 7. Ya, per 7 tambah C. Yang ininya hilang gitu ya. Yang ininya hilang. Atau kan bentuk ini jadi 1/7 ya. X pangkat 3 min 5 pangkat 7 plus C. Nah, bisa juga dengan cara seperti itu. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 2. Kita coba dengan cara yang tidak pakai pemisalan U. Jadi di sini ada integral 4x plus 8 per akar X kuadrat ditambah 4x dx. Nah, ini berarti yang di dalam kurung ini yang harus diturunkannya itu X kuadrat ditambah 4x. Atau yang di dalam akar ya, yang di dalam akar. Nah, kayak ini sama dengan integral, ini tulis lagi 4x plus 8 per, nah akar itu sama aja dengan X kuadrat ditambah 4x pangkat setengah ya, dx. Nah ini kita tulis lagi 4x plus 8, ini x pangkat 2 ditambah 4x, D. Nah, X-nya itu kita ganti dengan yang di dalam kurung ini yaitu X kuadrat ditambah 4X. X kuadrat ditambah 4X. Artinya ini kita turunkan.
Kalau kita turunkan, turunan dari ini, sebelumnya ini kita tulis lagi 4x tambah 8 per, nah turunan dari ini adalah 2x ya, ditambah 4x, ini pangkat setengah ya, kali x kuadrat ditambah 4x pangkat setengah, ini D dalam kurung x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini yang atas harus tercoret ya, yang 4x plus 8. Tapi yang bawahnya itu hanya 2x ditambah 4 ya. Maaf, ini bukan x, 4 aja. Karena turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari 4x itu 4 ya. Maka di sini supaya 4x plus 8-nya bisa kecoret sama dengan 2 sama bisa dicoret dengan yang 2x plus 4. Nah, kayak ini juga harus berbentuk 4x ditambah 8. Maka kita bisa tulis, ini masih tetap seperti ini. Ini dibuat jadi 4x ditambah 8 yang bawahnya ya. Nah, karena ini seharusnya 2x, maka di depannya dikalikan dengan setengah. Karena kan setengah kali 4x itu 2x, setengah kali plus 8 itu plus 4. Ini tinggal x kuadrat ditambah 4x pangkat setengah D dalam kurung x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini bisa dicoret sekarang. Jadi tinggal integral 1 per setengah dalam kurung x kuadrat ditambah 4x pangkat setengah. Ini D dalam kurung x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini kita lanjut ke pinggirnya. Ini D-nya di atas ya, di sini. Jadi sama dengan, untuk mengintegralkannya ini bisa dibagi dulu, 1 dibagi setengah itu kan jadi 2 ya. Jadi ini sama aja dengan integral 2. Ini dikeataskan jadi x pangkat 2 ditambah 4x pangkat minus setengah D dalam kurung x kuadrat ditambah 4x. Nah, lalu sekarang kita integralkan, berarti 2 dalam kurung x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini kan minus setengah, kita tambahkan dengan 1, itu kan jadi setengah ya. Jadi setengah plus C, yang ininya hilang, yang D dalam kurung x kuadrat plus 4x-nya. Nah, yang ini per ya, diperkan juga dengan setengah ya. Nah, 2 bagi setengah 4. Jadi 4 dalam kurung x kuadrat ditambah 4x pangkat setengah ditambah C. Atau 4 akar x kuadrat ditambah 4x tambah C. Nah, ini. Lalu nomor 3. Nomor 3 ini berarti sama aja dengan integral e pangkat x per 2 ditambah e pangkat x D dalam kurung, berarti ini yang menjadi yang diturunkannya adalah 2 ditambah e pangkat x-nya yang bawahnya.
Maka ini E pangkat X per turunan dari 2 ditambah E pangkat X itu adalah, karena 2 itu diturunkan 0, E pangkat X diturunkan tetap. Jadi E pangkat X saja, ini hasil turunannya. Simpan di sini, lalu tulis lagi yang dalam kurung 2 ditambah E pangkat X. Ini ditulis lagi dari yang sini ya. D dalam kurung 2 ditambah E pangkat X. Nah, ini bisa dicoret atau dibagi menjadi 1 ya. Ini juga 1 sehingga menjadi integral 1 per dalam kurung 2 ditambah E pangkat X. D dalam kurung 2 ditambah E pangkat X. Nah, ini kita integralkan. Ini 1 per 2 ditambah E pangkat X. Ini kita anggap satu kesatuan. Satu kesatuan, ini kan pangkatnya 1 berarti ya. Kalau dikeataskan jadi pangkat min 1. Nah, kalau yang seperti itu berarti tidak ditambahkan dengan 1 nantinya. Tapi menjadi ln ya. Jadi ln dalam kurung 2 ditambah E pangkat X tambah C gitu ya. Nah, jadi kalau bingung ya masih ingat kan kalau misalnya integral 1 per X dx itu jadi ln ya. Ln X ditambah C. Nah, gitu. Jadi ini kita anggap yang 2 ditambah E pangkat X-nya satu kesatuan lah gitu ya. Dianggap X-nya gitu. Sehingga ini menjadi ln. Karena di atasnya 1 berarti ln dalam kurung 2 ditambah E pangkat X ditambah C. Selanjutnya soal nomor 4, berarti ini integral X per 2 ditambah X kuadrat D. Nah, untuk mengganti ini X-nya menjadi 2 ditambah X kuadrat. Atau kalau kita mau menguraikan dengan U, ini sebagai U-nya ya, yang 2 ditambah X kuadrat. Hampir sama dengan yang nomor 3. Ini menjadi sama dengan integral. Nah, kita turunkan yang 2 plus X kuadratnya. Turunan ini kan jadi 2X ya. Karena 2 jadi 0 plus X kuadrat menjadi 2X. Nah, maka dari itu ini tulis lagi X per turunannya simpan di bawah sini 2X. Lalu kita kalikan dengan 2 ditambah X kuadrat. D dalam kurung 2 ditambah X kuadrat. Ini bisa dicoret ya X-nya. Atau bisa dibagikan habis. Ini sama ini. Sehingga menjadi integral 1 per 2 dalam kurung 2 ditambah X kuadrat. D dalam kurung 2 ditambah X kuadrat. Nah, ini seterusnya bisa ditulis jadi integral 1 per 2 kali 1 per dalam kurung 2 ditambah X kuadrat D dalam kurung 2 ditambah X kuadrat. Nah, setengahnya bisa kita keluarkan menjadi setengah integral 1 per 2 ditambah X kuadrat. D dalam kurung 2 ditambah X kuadrat. Atau sama dengan setengah, ini 1 per 2 ditambah X kuadrat itu jadi ln ya. Ln dalam kurung 2 ditambah X kuadrat ditambah C. Nah, ini yang nomor 4. Lanjut untuk nomor 5. Ya, sebelum kita kerjakan ini kita bisa uraikan dulu. Tangen itu adalah sin X per cos X ya. Tangen itu
sin X per cos X berarti dibagi dengan cos kuadrat X dx ya, bisa ditulis seperti ini. Atau ini bisa menjadi integral sin X per cos X kali cos kuadrat X ya. Jadi sin X per cos X dibagi cos kuadrat X itu sama aja dengan sin X per cos X kali cos kuadrat X. Jadi ininya nih yang cos kuadratnya kalikan ke yang cos X-nya ya. Dx. Atau di sini jadi integral sin X per cos. Nah ini cos X dikali cos kuadrat X itu jadi cos pangkat 3x ya, dx. Jadi cos pangkat 3x itu ya artinya si cosnya dipangkatkan 3. Nah oleh sebab itu ini yang akan menjadi turunannya gitu. Sehingga bisa ditulis integral sin X per cos pangkat 3x d dalam kurung cos X ya. Berarti yang cosnya yang kita turunkan. Nah, turunan cos X itu adalah min sin ya, min sin X. Kita bisa tulis di depan cos pangkat 3x-nya. Nah, dari sini juga yang sin X dengan min sin X bisa kita bagikan ya. Ini jadi 1, ini jadi min 1 ya. Oleh karena itu 1 dibagi min 1 adalah jadi min 1. Sehingga bentuknya jadi min 1 per cos pangkat 3x ya. D dalam kurung cos X. Nah, lalu pindah ke sini sama dengan integral. Ini kalau keataskan kan jadi min 1 kali cos pangkat min 3x D dalam kurung cos X. Ini kita integralkan, berarti min cos, ini min 1 kali cosnya menjadi min cos ya, min cos, ini min 3, berarti ditambah 1 jadi min 2x per min 2 juga ya, ditambah c. Atau ini min sama min jadi plus ya, atau jadi setengah cos pangkat min 2x plus c. Nah, sampai sini juga udah selesai ya. Lalu selanjutnya nomor 6 ada sin akar X per akar X. Nah, ini mana yang diturunkannya? Yang diturunkannya adalah akar X-nya. Ya. Jadi lihatnya yang di depan sinnya itu kan ada akar X. Ya. Sehingga ini menjadi sama dengan integral sin akar X per akar X D dalam kurung akar X ya. Nah, atau ini bisa ditulis seperti ini biar memudahkan dalam integralnya. Akar X itu kan X pangkat setengah ya. Ini aja yang kita rubah. Ini juga sama X pangkat setengah. Ya, X pangkat setengah itu kalau kita turunkan untuk yang turunannya, berarti kan itu nanti dikurangi 1 ya. Berarti setengah kali X jadi setengah X pangkat. Nah, ini setengahnya kan dikurangi 1. Berarti min setengah gitu ya. Simpan di bawah sini. Simpan di bawah di sini dan dikalikan dengan X pangkat setengah. Sehingga ini bentuknya menjadi integral sin dalam kurung akar X per
Ini X pangkat min setengah kali X pangkat setengah itu jadi X pangkat 0. Nah, kalau setengahnya itu masih ada, tetap ada. Ini D dalam kurung X pangkat setengah. Sama dengan integral. Nah, ini setengah kali 0, setengah kali X pangkat 0 itu sama aja dengan setengah kali 1 ya. X pangkat 0 itu 1. Jadi sin akar X per setengah D dalam kurung X pangkat setengah. Sebetulnya yang ini juga boleh saja ya, kita ganti aja dengan X pangkat setengah juga enggak lah. Nah, sehingga jawabannya adalah sama dengan, ini akan anggap ada 1 dibagi setengah itu kan 2, berarti integral 2 sin dalam kurung X pangkat setengah D pangkat X pangkat setengah. Atau sekarang kita integralkan sin itu jadi cos ya. Karena ini ada 2 menjadi 2 cos dalam kurung X pangkat setengah. Oh ya, min ya. Karena integral sin itu min cos. Jadi min 2 cos X pangkat setengah ditambah C. Nah, itu